Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi bejana berhubungan dan juga tentang hukum Pascal. Oke. Yang pertama kita belajar tentang bejana berhubungan. Apa sih bejana berhubungan itu? Bejana berhubungan itu adalah dua pipa non-kapiler atau lebih yang saling berhubungan dan membentuk huruf O. Oke. Nah, jika bejana berhubungan diisi zat cair yang sama, dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair pada bejana-bejana itu terletak pada satu bidang datar. Nah, jadi seperti gambar ini nih maksudnya ya, biar lebih mudah Bapak gambarkan di sini. Misalkan di sini ada bejana berhubungan yang ada 4 lubang di sini ya, ini 4 lubang 1, 2, 3 dan 4 ini saling berhubung ya. Ketika diisi zat cair yang sama, maka dia akan zat cair ini akan terletak pada satu bidang datar. Nah, kalau ditarik garis lurus dari kiri ke kanan, ini sama tinggi ya, Nak, ya. Kemudian, sekarang pertanyaannya, ketika bejana ini dimiringkan, apakah air atau zat cair di dalamnya akan terletak pada satu bidang datar juga? Nah, perhatikan di sini, Nak, ya. Nah, ternyata ketika bejana itu dimiringkan, air atau zat cair di dalamnya itu terletak pada satu bidang datar juga. Jadi dia nggak berubah ya. Ini dia tetap lurus, tetap horizontal. Nah, ini ketika ditarik dari kiri ke kanan, dia tetap horizontal ya, walaupun ini bejananya dimiringkan. Oke, selanjutnya. Nah, hukum bejana berhubungan ini tidak berlaku apabila yang pertama, tekanan di atas bejana tidak sama. Contohnya seperti apa? Misalnya salah satu bejana tertutup, maka tekanannya tidak sama. Kemudian yang kedua, diisi atau lebih macam zat cair. Ketika ada dua zat cair atau lebih di dalam bejana berhubungan tersebut, maka sudah tidak bisa, tingginya sudah tidak bisa sama ya. Kemudian yang ketiga, digoyang-goyangkan. Ini pasti ketinggiannya juga akan berubah. Yang keempat, salah satu bejana merupakan pipa kapiler. Ada yang masih ingat pipa kapiler itu adalah pipa kecil atau sempit ya, Nak ya. Pipa kapiler atau celah sempit ini yang mengakibatkan peristiwa kapilaritas. Ini sudah pernah kita pelajari di kelas 1. Oke. Kemudian, nah ini adalah gambar ketika bejana berhubungan diberikan dua zat cair atau lebih. Di sini Bapak contohkan diberikan air dan minyak tanah. Nah, ini pasti akan menghasilkan ketinggian yang berbeda. Ini minyaknya dia nanti lebih tinggi daripada air. Oke. Kemudian aplikasi bejana berhubungan. Nah, ternyata aplikasi bejana berhubungan ini banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti apa? Di sini Bapak memberikan contoh pembangunan resort atau villa atau hotel yang ada di tepian tebing ya, Nak, ya. Pasti ini tanah di tepian tebing ini miring. Nah, sekarang pertanyaan Bapak, bagaimana membangun tanah yang miring ini sehingga terbentuk lantai yang rata? Nah, caranya seperti ini. Nah, caranya adalah menggunakan bejana berhubungan. Bejana berhubungan ini nanti diberikan zat cair. Nah, diberikan zat cair yang sama. Nah, tinggal diukur nih, pasti antara yang kiri dan kanan tingginya sama, sama tinggi. Nah, tinggal dibangun, tinggal diberikan beton dan juga diratakan tanahnya pasti nanti lantainya sama rata. Oke, kemudian bejana berhubungan juga digunakan pada prinsip penggunaan tripod. Nah, tripod kamera yang bagus pasti menggunakan waterpass. Nah, waterpass di sini fungsinya supaya kamera itu tepat nggak miring ke kanan atau ke kiri atau ke depan atau ke bawah ya. Kemudian selanjutnya pada penggunaan teko air. Nah, teko air ini menggunakan prinsip bejana berhubungan. Ini dipasang lebih panjang, diberikan lebih panjang supaya air tidak mudah tumpah. Nah, karena ketinggian air pada eh, yang wadah yang besar ini sama tingginya dengan yang pipa yang kecil ini. Oke, selanjutnya. Nah, bejana berhubungan dengan dua jenis zat cair yang berbeda. Nah, di sini sudah Bapak bahas juga ketika zat cairnya sama sama pasti tingginya sama ya, Nak ya. Ini contohnya air. Kemudian ketika ini diberikan dua zat cair yang berbeda, misalkan diberikan air dengan raksa, pasti menghasilkan tinggi yang berbeda. Nah, di sini ternyata lebih tinggi air daripada raksa. Nah, pada prinsip bejana berhubungan dua jenis zat yang berbeda ini, dua zat cair yang berbeda ini, kita juga akan menggunakan
rumus tekanan hidrostatis. Ada yang masih ingat tekanan hidrostatis itu rumusnya seperti apa? Nah, rumusnya adalah ya betul, Rho kali G kali H. Ini nanti kita bandingkan antara tekanan hidrostatis antara air dengan raksa ya. Jadi rumusnya seperti ini, tekanan hidrostatis air dengan raksa. Di sini perbandingan antara dua zat, misalkan P1 ini untuk yang air, P2 ini untuk yang raksa. Rumusnya sama ya, Rho kali G kali H. Oke, ini perbandingan antara air dengan raksa. Kemudian, nah contoh soalnya seperti ini, Bapak berikan contoh soal, misalkan sebuah pipa O diisi dengan air dan cairan X. Ini X yang merah ya. Seperti pada gambar, jika diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik, nah, ini massa jenis air, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitung massa jenis cairan X tersebut ini. Kita mencari massa jenis cairan X ini. Nah, kita langsung kerjakan. Nah, soal yang pertama ini. Oke, sudah Bapak tuliskan juga soalnya dan juga sudah Bapak tuliskan diketahuinya, kita tinggal lanjutkan. Sekarang yang rumusnya apa yang dipakai? Ya, tadi ya, P1 banding tekanan 2, di mana kalau kita gunakan yang 2 itu untuk raksa, ya, ini karena, oh sorry, maaf, ini cairan X ya, X ini cairan air, ini air, oke ya, ini antara X dengan air, seperti pada soal. Nah, rumus yang dipakai apa? Rumus yang dipakai Rho kali G kali H. Ini untuk yang air ya, sebelah kiri air. Yang kanan sama. Rho kali G kali H. Ini untuk cairan ya X. Sekarang ini 1000. Kemudian G-nya 10. Hanya dia ini diubah ke dalam bentuk meter. Ya. Kalau kita pakai sentimeter juga bisa. Tapi Bapak pilih kita ubah dalam bentuk meter ya. 0,03. Kemudian ini yang dicari. G-nya 10. Ini hanya 0,06. Sekarang ternyata ini bisa dicoret. 10 coret, ini coret. Nah, 10.000, sorry, ini 1000 kalikan 0,03, hasilnya dia adalah 30 ya. Ini hasilnya 30, kemudian ini Rho kali 0,06. Ini 0,6. Nah, maka Rho sama dengan, kita lanjutkan di sini. Rho sama dengan 30 dibagi 0,06, hasilnya adalah 500 kg per meter kubik. Ini untuk jawaban yang pertama ya. Mudah kan? 500 kg per meter kubik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi. Nah, ini contoh soal bejana berhubungan. Selanjutnya kita akan bahas di hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini bunyinya seperti ini. Gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup, tekanannya diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah yang sama besar. Ke segala arah sama besar ini, hukum Pascal ini dapat penerapannya banyak sekali. Misalkan pada penggunaan kispray semprot ya, pada penggunaan kispray semprot, kemudian, nah kalau dalam soal yang digunakan adalah ini pada alat pengangkat mobil hidrolik ya. Ini biasanya kalau dalam tempat cucian mobil digunakan ini alat pengangkat mobil hidrolik ya. Nah, ini rumusnya seperti ini. Hukum Pascal F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke. Tekanan 1 banding tekanan 2. Nah, ini keterangannya di sini. F1 ini yang memberikan gaya, A1 ini dia luas penampang piston pertama, satuannya meter persegi. Kemudian A2 juga sama, luas penampang piston yang kedua, satuannya meter persegi. Untuk F2 ini berat bebannya ini dalam Newton ya. Ini gaya yang diberikan dalam bentuk Newton, ini beratnya juga dalam bentuk Newton. Oke, ini nanti bentuknya seperti ini nih. Ini F1 ini untuk yang kecil, ini yang kecil. F1 ini pasti nanti nilainya lebih kecil daripada F2.
A1 nilainya juga lebih kecil dari A2. Ini ukuran luas penampangnya. Kemudian ini keterangannya untuk tekanan 1 Pascal atau 1 PA. Ini artinya ini gaya 1 Newton yang bekerja pada bidang tekan seluas 1 meter persegi atau 1 PA sama dengan 1 Newton per meter persegi. Ya. Ini tentang tekanan. Kemudian, nah aplikasi hukum Pascal ini banyak sekali. Contohnya seperti penggunaan dongkrak hidrolik, ya. Kemudian mesin pengangkat mobil hidrolik seperti yang Bapak jelaskan tadi, gambarnya juga sudah ada. Kemudian gempa hidrolik. Gempa hidrolik ini dia alat pres hidrolik, ya, menggunakan prinsip hukum Pascal juga. Ini dia dongkrak hidrolik, biasanya untuk ganti ban. Nah, ini dia menggunakan dongkrak hidrolik. Oke. Kemudian, nah juga digunakan pada truk pengangkut pasir, ya, ketika dia ini menurunkan pasirnya, ini digunakan juga aplikasi hukum Pascal. Kemudian pada eskavator, nah ini juga digunakan prinsip hukum Pascal juga. Oke, selanjutnya, nah kita ke contoh soal hukum Pascal. Nah ini ya, sebuah mobil yang beratnya 20.000 Newton, langsung saja kita kerjakan. Ini sudah Bapak tuliskan soalnya di sini, ya, sebuah mobil yang beratnya 20.000 Newton. Nah, sekarang Bapak gambarkan di sini nih. Bapak gambarkan dulu biar kalian lebih memahami. Bentar. Oke. Nah, ini dia bejana berhubungan. Misalkan seperti ini, ya. Sedangkan ini mobil, ini nanti gaya tekan ini F1-nya. A1-nya di sini. Ini A1, kemudian ini F2, ya. Kemudian ini luas penampang ini A2, ya. Pokoknya ini F1-nya untuk yang kecil, F2-nya untuk yang besar, A1-nya juga. Jangan sampai terbalik. Kemudian jadi diketahui apa? Bentar, Bapak batasi dulu di sini. Nah, sekarang kita tulis diketahuinya. Diketahui sebuah mobil yang beratnya 20.000 Newton berarti F2, ya. F2 20.000 Newton, kemudian diangkat dengan mesin hidrolik jika luas penampang piston besar. Nah, piston besar, ya, yang besar berarti A2. A2-nya dia 2 meter persegi sudah dalam satuan luas, dan piston kecilnya berarti A1 yang kecil, ya. Jangan sampai terbalik. A1-nya dia 0,05 meter persegi. Ini sudah dalam satuan luas. Kemudian ditanya F1, ya. F1-nya berapa? Rumusnya kita masukkan nih, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita sambung di sini. F1-nya kita masukkan. Nah, F1 yang dicari, ya. A1-nya dia 0,05. Kemudian F2-nya berapa? F2-nya dia 20.000. Kemudian ini dia 2. Oke, maka kalikan silang nih. F1 ini kalikan silang. Ya, ini F1 kali 2, kemudian 20.000 kali 0,05, ya. Nah, ini dia, maka F1-nya berapa? F1 maka 20.000 kali 0,05 dibagi 2. Hasilnya berapa? Ya. Nah, hasilnya ini 20.000 kalikan 0,05, dia dapatnya 1.000 dibagi 2, ya. Bagi 2. Maka dia hasilnya adalah 500
Newton. Nah, ini adalah contoh soal tentang hukum Pascal, ya. Jangan lupa rumusnya. Ini rumus untuk mencari hukum Pascal. Ya, ini untuk rumus hukum Pascal. Kemudian untuk rumus mencari soal-soal yang berhubungan dengan bejana berhubungan ini dia. Perbandingan ya. Tekanan 1 banding tekanan yang 2. Ini penurunan rumusnya. Oke, jangan sampai terbalik. Kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kira-kira semoga anak-anak tetap semangat belajar. Oke, terima kasih. Stay fit, stay healthy, and God bless you.